Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dokter Filial, dokter yang jaga di Polijiwa pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, Bapak yang akan diperiksa atau bawa kerabat? Oh, bukan saya dok. Ada anakku. Bawa. Jadi yang mau diperiksa anaknya ya? Iya. Jadi saya data anaknya atas Iya, nama boleh. siapa Pak? Aura. Aura. Iya. Umurnya berapa tahun? 28, sudah masuk 28 dok. 28 tahun ya? Iya. Pekerjaannya apa? Dulu sempat bekerja dok. Cuman semenjak melahirkan itu sudah tidak dok. Oh, Cuti. iya. Cuti ya, cuti Iya. melahirkan. Kalau boleh tahu dulu pekerjaannya apa? Kantoran. Pekerjaan kantoran ya? Iya, di Indofood. Di Indofood. Iya. Kantoran di Indofood ya. Bapak sama anaknya tinggal serumah? Iya, masih serumah. Masih serumah ya. Alamatnya Bapak di mana? Jalan Apocina 32. Jalan Rapocini nomor 32. Iya, area situ. Oke. Nah, Bapak kan pasti bawa anaknya ke sini. Pasti ada keresahan tertentu kan Pak yang Iya, Bapak iya. rasakan sebagai orang yang ada di sekeliling anaknya. Menurut Bapak apa sampai di titik mana sampai Bapak bilang saya harus bawa kayaknya ini ke Polijiwa? Ini dok, akhir-akhir ini aku kayak suka sekali merenung sendiri. Suka Terus merenung apalagi kan sendiri. sekarang kan Iya. suaminya juga kan kerjanya itu dari pagi sampai malam dok. Cuman kadang kalau malam kan tinggal sama dok kayak sengki, menangis, terus kayak bertengkar sama suaminya, itu kan keringan sekali dok. Terus kalau pergi suaminya itu suka sekali merenung di kamar dok, kayak abaikan bayinya begitu. Oh, Ibu Aura ini anaknya Bapak punya bayi. Iya punya. Melahirkan berapa bulan yang lalu? Masih hitungan minggu dok, 3 Masih minggu hitungan lalu. ya? 3 minggu yang lalu sudah Iya. melahirkannya. Mm-mm. Oke. Terus apa lagi Pak? Itu dok, itu yang sebenarnya yang saya juga takut tuh dengan, selain dari takut dengan kondisinya karena dia kan kayak sekarang nangis dok, kayak merenung terus bayinya juga kasihan kan dok, kan umur segitu bayi masih butuh ASI. Jadi kalau anaknya Bapak ini lagi merenung sendiri, lagi menangis, dia merawat bayi atau tidak? Tidak dok, tidak. Tidak ya? Oh jadi ini sih yang titik yang bikin meresahkannya Iya. ya, karena dia tidak merawat bayinya. Jadi kalau seperti ini yang merawat bayinya siapa Pak? Ada uminya biasa. Oh istrinya Bapak? Iya. Oh oke, tidak merawat bayinya ya. Iya. Oke, mungkin wawancara lebih lanjutnya karena data dari keluarga sudah saya dapatkan. Oh iya. Mungkin, tapi tunggu dulu Pak, masih ada satu lagi. Kan melahirkannya 3 minggu yang lalu. Nah, Iya. ini suka merenung sendirinya, suka menangisnya, tidak merawat bayinya. Itu muncul dia sebelum melahirkan atau setelah melahirkan? Setelahnya dok. Setelahnya ya, Ada berapa 5 hari setelahnya? 5 hari plus Iya. 5 setelah melahirkan. Oke, jadi mungkin data yang mau saya dapatkan dari Bapak sudah cukup. Bapak bisa panggil anaknya ke Oh, dalam, dan boleh. mungkin bisa bertukar posisi ya Pak sebentar. Iya, boleh. Anaknya Bapak yang duduk di sebelah sini. Halo. Ya, selamat malam Ibu Aura. Malam dong. Ini dengan Ibu Aura, umurnya 28 tahun ya. Ya. Ibu Aura, kan Ibu Aura dibawa kan sama bapaknya ke sini. Nah, sebenarnya Ibu Aura ini apa sih yang sebenarnya Ibu Aura rasakan akhir-akhir ini? Tidak tahu dok. Kita juga kenapa bapakku ke sini? Oh begitu. Tapi Ibu Aura sadar tidak akan perubahan moodnya Ibu? Ibu akhir-akhir ini suka menangis kah? Apa suka menangis Bu akhir-akhir ini? Iya dok, biasa di kamar. Oh, oke. Ibu Aura suka merenung sendiri juga ya di kamar? Iya dok. Nah, Ibu Aura kan ini ceritanya ibu baru ya, karena baru melahirkan ya Bu, 3 minggu yang lalu. Nah, bagaimana sekarang bonding antara ibu dengan anaknya? Apakah masih ASI eksklusif sama ibu atau tidak? Tidak dok. Tidak ya. Kalau tidur, bayinya tidur sama ibu atau tidak? Sama ibu saya dok. Oh, itu kenapa bisa begitu Bu? Apa ibu Aura memang yang sedang tidak mau untuk bersama bayinya? Malas dok. Terus bayi begitu. Oh, oke. Jadi ini Ibu Aura termasuk usia yang ideal sih kalau untuk menjadi seorang ibu karena umur sudah 28 tahun. Dulu ibu kan ini pekerja kantoran ya, Iya. di Indofood. Nah, ibu dulu di Indofood sibuk sekali ya? Iya dok.
Kakak sibuk 24 jam bisa kerja berapa jam sehari dulu? Biasa sekitar 10 jam begitu. 10 jam per hari ya? Iya. Terus sekarang lagi cuti dan sama sekali tidak pernah beraktivitas apapun. Iya dok. Nah, saya mau bertanya, setelah 3 minggu ibu melahirkan ini, ibu kan merasa kesedihan ini berdasarkan kalau yang bapaknya tadi bilang, kesedihan yang ibu alami ini setelah ibu melahirkan, sekitar 5 hari setelah ibu melahirkan, apa ibu juga merasa seperti itu? Kurang ingat sih dok. Intinya kayak kehidupannya ibu itu berubah drastis ya, begitu setelah melahirkan, begitu punya bayi. Iya. Jadi ibu yang dulu awalnya sibuk, sekarang jadi kehidupannya cuma berkutat di urusan bayi saja ya bu. Iya. Ibu selama merasakan hal-hal ini, apa ibu pernah coba untuk seperti misalnya ke mall sendirian untuk bersenang-senang, atau ke salon untuk merawat diri sendirian dan bayinya dititipkan ke ibunya, apa pernah? Tak pernah sih dok. Nggak Malas pernah? keluar sendiri dok. Tidak pernah ya. Tapi pernah tidak kayak ibu selama merasakan hal-hal ini, apakah ibu pernah mengalami halusinasi? Misalnya ibu mendengar suara-suara tertentu? Tidak. Tidak ya. Kalau melihat sesuatu tidak juga? Tidak. Oh, oke. Jadi kalau berdasarkan hal tersebut, misalnya ibu punya bayinya ada sama ibu, itu rasa ibu ke bayinya itu rasanya benci dan mau bunuh bayinya, atau cuma ibu, atau perasaan ibu itu cuma sekedar kayak tidak bisa mengurus dan takut ibu tidak bisa urus bayinya? Lebih kemana condong perasaannya ibu? Takut dok, tidak bisa urus bayi, jadi saya Lebih ke takut ya? Iya. Kayak perasaan khawatir tidak bisa jadi ibu yang baik, seperti itu ya bu? Oke. Tapi selain keluhan-keluhan ini tidak ada lagi ya bu? Misalnya bu, sekarang ibu tahu kan dibawa kemana? Tahu juga hari ini hari apa, tahu kan bu? Masih tahu semua kan? Kalau misalnya ya bu, saya coba kasih ibu dulu. Misalnya saya punya uang 50.000. Nah kemudian uang 50.000 itu saya mau memberikan nasi kotak ke 100 orang yang isinya itu nasi, ayam, sama telur. Apakah uang 50.000 itu cukup? Tidak dok. Tidak cukup ya. Oke. Jadi mungkin jadi di sini pemeriksaannya terhadap ibu ini sudah selesai. Yang bisa saya amati karena saya tadi sudah anamnesis bersama bapaknya ibu, kemudian anamnesis sama ibu juga sendiri. Mungkin bapak bisa mendengar juga ya. Jadi biar bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, berdasarkan hasil anamnesis, kalau dari segi moodnya ibu yang ibu rasakan ini, dia khawatir tidak bisa mengurus bayinya dengan baik. Atas dasar kekhawatiran itu, sehingga si ibu Aura ini dia suka merenung sendiri, suka menangis sendiri karena pikiran tidak mampu merawat bayinya itu bermuncul dari situ. Itu yang terus diulang-ulangi dari ibu Aura juga, preokupasinya seperti itu. Kalau dari afeknya yang saya lihat, yang bisa saya amati, ibu Aura pasti tercermin dari moodnya, tercermin ke afeknya juga, itu afeknya afek sedih dan cemas. Kemudian kalau dari gangguan isi pikir sepertinya tidak ada sih kak, karena untuk ibu Aura juga tidak ada, karena tidak ada halusinasi, tidak ada waham juga, semuanya aman. Jadi memang cuma atas dasar gara-gara baru punya bayi, kemudian khawatir tidak bisa mengurus bayinya, sebenarnya hanya gara-gara itu. Tapi di sini bisalah untuk bekerja sama ya antara orang tua, antara suami, dan antara ibu Auranya juga. Saya mau kasih saran ke ibu Aura, karena ibu Aura tadi kan katanya belum pernah keluar sendiri ya, belum pernah me time lah ceritanya selama setelah melahirkan ini. Jadi sarannya bapak tolong ya untuk anaknya mungkin bisa diantar ke pantai kah atau kemana, biarkan ibu Auranya sendiri ke pantai itu, bayinya minta tolong diurus dulu sama istrinya bapak. Jadi biarkan ibu Aura bersenang-senang dulu sendiri. Semoga setelah dari situ ibu Aura bisa kembali yakin bahwa dia bisa jadi ibu yang baik untuk anaknya dan tidak khawatir lagi terhadap kekhawatiran-kekhawatiran yang ibu Aura selalu utarakan tadi. Jadi mungkin itu ya Bu dan Kak, pemeriksaan yang saya lakukan tadi. Terima kasih banyak sudah sangat kooperatif dalam melakukan wawancara ini untuk menilai status mental dari Ibu Aura. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu Aura dan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembahasannya sudah selesai.